Definisi obat herbal terstandar adalah sediaan obat bahan alam atau bahan tumbuhan, hewani, mineral, atau sariannya yang bahan bakunya sudah distandarisasi dan keamanan serta khasiatnya telah dibuktikan secara ilmiah melalui uji praklinik, misalnya uji toksisitas, farmakodinamik pada hewan. Obat herbal terstandar menempati posisi antara jamu atau berdasarkan tradisi atau empiris dan fitofarmaka atau telah diuji klinik pada manusia. Selanjutnya, adapun perbedaan singkat antara jamu obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Yang pertama, jamu berbasis pengalaman turun-temurun, tidak boleh membuat klaim medis atau farmakologis. Bahan baku umumnya simplisia atau ramuan tradisional. Kedua, obat herbal terstandar, bahan baku distandarisasi, misalnya kadar masker atau senyawa aktif. Ada pembuktian praklinik atau keamanan dan bukti khasiat pada hewan, atau sediaan lebih modern seperti ekstrak, kapsul, dan sirup. Yang terakhir ada fitofarmaka, tingkat pembuktian tertinggi atau telah melalui uji klinik pada manusia sehingga bisa memiliki klaim terapeutik medis. Adapun pembuatan atau penyajian obat herbal terstandar, yang pertama, pemilihan dan identifikasi bahan baku seperti spesies yang benar, bagian tumbuhan yang tepat. Yang kedua, kontrol mutu bahan baku, pemeriksaan organoleptik, kadar air, kandungan marker, kontaminan, mikroba, logam berat, atau pestisida. Yang ketiga, ekstraksi menggunakan pelarut yang sesuai seperti air atau etanol, dan metode yang terkontrol seperti maserasi, perkolasi, ekstraksi tekanan atau ultrasonik jika diperlukan. Yang keempat, standarisasi ekstrak, menentukan marker atau senyawa penanda, dan menetapkan spesifikasi mutu seperti kadar mineral, fingerprint, kromatografi. Yang kelima, formulasi sediaan jadi seperti kapsul berisi ekstraksi kering, tablet, sirup, larutan, ataupun salep, dan pengepakan yang memenuhi persyaratan label. Yang keenam, praklinik seperti toksisitas akut, subakut, farmakologi untuk membuktikan keamanan dan bukti farmakologis awal. Adapun keuntungan obat herbal terstandar, yang pertama, lebih aman dibandingkan jamu tradisional karena sudah melalui proses standarisasi bahan aktif, dosis, dan kebersihan produksinya lebih terjamin. Dan yang kedua, efektivitas lebih terukur seperti telah diuji secara ilmiah atau praklinis dan kadang uji klinis awal, sehingga efek farmakologinya lebih dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, minim efek samping, umumnya lebih aman digunakan dalam jangka panjang dibandingkan obat kimia, terutama bila digunakan sesuai anjuran. Dan yang keempat, menggunakan bahan alami, cocok untuk orang yang menghindari bahan kimia sintesis. Dan yang keenam, mendukung kearifan lokal dan keanekaragaman hayati, seperti biasanya berbasis tanaman lokal, sehingga mendukung pelestarian tanaman, obat, dan ekonomi lokal. Yang ketujuh, sudah didaftarkan atau disetujui oleh BPOM, keamanan dan kualitasnya diawasi oleh pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Kerugian obat herbal terstandar. Yang pertama, efeknya tidak secepat obat kimia. Untuk beberapa kondisi, efeknya baru terasa setelah penggunaan jangka panjang. Yang kedua, belum banyak uji klinis lanjutan. Meskipun lebih terstandar dari jamu, banyak obat herbal terstandar belum melewati uji klinis tahap lanjut seperti obat kimia. Yang ketiga, tidak cocok untuk semua penyakit. Tidak direkomendasikan untuk penyakit akut atau kondisi medis serius seperti serangan jantung, stroke, kanker stadium lanjut. Yang keempat, harga lebih mahal dibanding jamu biasa karena proses produksinya lebih ketat dan harus memenuhi standar tertentu. Yang kelima, resiko interaksi dengan obat kimia. Jika dikonsumsi bersamaan dengan obat resep dokter, bisa menimbulkan interaksi obat yang merugikan. Dan yang terakhir, persepsi masyarakat yang lebih meragukan.
Sebagian orang masih menganggap obat herbal tidak ilmiah, meskipun sebenarnya sudah melalui proses standar. Yang keempat, ada persyaratan atau regulasi dan mutu. Persyaratan OHT menurut pedoman atau regulasi BPOM atau instansi terkait umumnya mencakup yang pertama, standarisasi bahan baku, yang dimana identitas taksonomi, bagian tanaman, cara panen, proses pengeringan, kriteria mutu fisik kimia, kadar marker atau fingerprint. Yang kedua, mutu produk jadi, yang dimana uji kadar, uji mikrobiologi, kestabilan, kemurnian atau bebas logam berat, dan residu pestisida. Yang ketiga, uji praklinik, yang dimana data toksikologi atau toksisitas akut atau subakut, data farmakologi relevan untuk mendukung kestabilan khasiat. Yang keempat, label dan klaim. Klaim harus sesuai pedoman, tidak berlebihan, klaim farmakologis yang jelas termasuk aturannya. Yang kelima, izin edar atau registrasi. Pedoman lengkap mutu, keamanan, data praklinik, spesifikasi, formulasi, dan label untuk mendapatkan persetujuan atau pendaftaran. Semua persyaratan ini diatur dalam sesuai peraturan BPOM terkait kriteria registrasi dan persyaratan keamanan dan mutu obat bahan alam. Selanjutnya, kegunaan atau indikasi obat herbal terstandar. Kegunaan OHT umumnya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan ringan, atau mendukung terapi pada kondisi yang sesuai pada praklinik yang ada. Contoh yang biasa ditemukan yaitu antiinflamasi ringan, hepatoprotektor, antioksidan, peningkatan daya tahan tubuh, perbaikan fungsi pencernaan, dan peningkatan konsentrasi atau memori. Klaim harus disesuaikan dengan bukti ilmiah yang diajukan saat pendaftaran. Adapun contoh sediaan dan contoh tanaman atau senyawa yang sering menjadi OHT. Yang pertama, contoh sediaan OHT dapat berupa kapsul yang berisi ekstrak kering, misalnya ekstrak kering kunyit standardized untuk kurkumin, sering dipakai karena praktis dan stabil. Yang kedua, ada tablet ekstrak standar. Yang ketiga, sirup atau larutan terstandar, misalnya untuk batuk atau flu ringan. Yang keempat, ada sediaan topikal yang berupa salep atau gel ekstrak terstandar, misalnya untuk luka atau inflamasi ringan. Yang kedua, ada contoh bahan atau tanaman yang sering digunakan menjadi OHT di Indonesia. Yang pertama, ada kunyit atau curcuma longa, ekstrak untuk antiinflamasi atau hepatoproteksi dengan penanda kurkumin. Yang kedua, ada pegagan atau centella asiatica, ekstrak untuk dukungan fungsi kognitif atau penyembuhan luka. Yang ketiga, ada sambiloto atau Androcrapis paniculata, ekstrak untuk imunomodulator atau antimikroba ringan. Itulah tadi penjelasan tentang materi obat herbal terstandar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.